Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks. Kali ini aku lagi di rumah yang posisinya ditusuk sate yang memaksimalkan bukaan-bukaan untuk cahaya dan udara alami. Pokoknya ini compact, adem, kalian pasti suka. Ikutin Hauser yuk. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Mas Indra dari Laksa Kusuma Architects sebagai Principal Architect ya? Betul. Oke, apa kabar Mas? Baik. Oke, cerita-cerita dong Mas tentang rumah ini, dari luas lahan, dan luas bangunannya berapa sih? Ya, jadi rumah ini tuh kurang lebih luas lahannya itu 138 meter persegi ya. Dengan lebarnya itu kira-kira 7,5 meter kali 18. Mungkin konsepnya sendiri itu boleh diceritakan nggak? Dari fasadnya mungkin sama... Kalau konsep khusus nggak ada sebenarnya, karena kan ini kita kolaborasi dengan klien ya. Klien minta warna-warna yang bisa dibilang warna earth tone ya, warna-warna natural, sampai akhirnya terciptalah dengan bentuk seperti ini dan warna seperti ini. Ya bisa dibilang industrial iya, minimalis iya. Iya. Mungkin kalau dari ownernya sendiri itu memang dari pertama kalinya mintanya apa sih emang? Kalau request khusus sih sebenarnya memang klien punya banyak referensi ya. Secara pengetahuan desain klien juga udah paham gitu. Ya mengalir aja. Diskusi di dalam desain itu kita mengalir. Buat pagarnya sendiri ini pakai material apa sih Mas? Ini material perforated ya. Sebenarnya nggak ada ya pasarannya dengan ukuran seperti ini. Ini custom. Oh, custom. Bawahnya yang kita bikin agak transparan, atasnya agak solid ya, supaya nggak privasinya tetap terjaga sih. Kalau dari fasad sendiri nih Mas, aku lihatnya juga ada bagian kanan juga ada fiturnya juga nih. Ya. Ini dari roster, pakai roster ya materialnya. Roster, ya. Ada tanaman itu tuh memang ownernya sendiri atau gimana Mas? Kita sebenarnya pengen buat looks-nya ya, looks dari dari luar tuh udah terlihat natural ya, makanya kita siapin planter box dan tanaman gitu. Cuman karena ini masih belum tumbuh ya, masih belum terlihat gitu. Iya, oke. Mungkin kita bisa langsung masuk kali ya? Boleh, silakan Mas. Oke Mas, kita sekarang udah masuk nih, kelihatan ada satu mungkin welcoming element mungkin ya? Betul. Gimana nih Mas soal terasnya? Ya, kalau soal teras dan taman depan ya, memang kita selalu ngusahain di dalam desain tuh selalu ada taman ya sebelum pintu masuk gitu. Ya untuk penyegaran udara sebelum yang masuk ke dalam rumah juga. Ini kebetulan areanya juga cukup luas, bisa buat kumpul gitu. Kebetulan memang klien kita ini suka kedatangan tamu atau saudaranya yang lumayan banyak. Ya inilah tempat buat duduk-dudukannya ya. Buat tanaman sendiri tuh tanaman pilihan Mas ya? Rekomendasi kita sih, kita coba rekomendasikan, klien setuju ternyata. Ketika tumbuh seperti apa juga kita sudah jelaskan. Dari dinding sendiri itu dia pakai material apa nih Mas? Kalau dinding eksterior ya, ini kita buat bertekstur, yaitu tekstur kamprol. Ya tujuannya juga untuk meminimalisir maintenance ya. Kalau di luar dicat, kita kena hujan, kena panas, biasanya cat kan agak pudar ya. Betul. Lama-lama ya kita minimalisir bidang yang akan di maintenance terlalu banyak lah gitu. Mas, aku penasaran nih pas masuk juga ngelihat kayak ada carportnya tuh unik nih, ada tambahan elemen teksturnya ini nih. Ini apa sih Mas? Ini sebenarnya dia itu kan WPC ya. Kita lihat juga dalamnya juga sudah berwarna kayu ya. Seperti itu, berwarna kayu. Jadi kita coba pasang di sini. Memang fungsinya itu dia untuk wall cover ya. Tapi kita coba balik gitu ya. Balik tapi untuk dapetin garis-garisnya ini. Sebenarnya bisa dipakai dua arah sih kalau menurut kami ya. Ngulik-ngulik aja. Oh jadi ini teksturnya ini bukan custom ya, memang kayak dibalik ya, kayak gitu ya? Surface-nya dibalik. Oh, menarik. Oke Mas, mungkin sebelum kita bisa masuk, tadi mungkin kita bisa lebih ngomongin tentang fasadnya kali ya? Boleh. Lebih lagi, karena kita bisa ngelihat sekarang. Ada mungkin 3 warna dan ada material yang berbeda. Di situ pakai roster ya Mas? Ini pakai roster yang terakota ya.
tujuannya sih untuk rambatan tanaman juga nantinya. Jadi di dalam juga itu ada kaca, sehingga kalau misalnya kacanya kita buka, ada tanaman, masuknya udara juga sudah tersaring oleh tanaman gitu. Jadi lebih fresh lah. Ya. Nah kalau untuk rumah ini tuh sebenarnya madep kemana sih Mas? Ini? Sebenarnya rumah ini tuh posisinya juga tusuk sate ya. Terus kalau kita lihat posisinya ini arah barat daya, baratnya ke sana. Nah itu sebenarnya alasan juga mengapa bangunan ini terlihat masif ya, solid gitu. Iya. Karena memang kita minimalisir cahaya yang masuk terlalu banyak, karena kalau sore hari kan terlalu panas ya, kurang bagus. Nah, makanya kita buat solid, dan posisi jendelanya juga agak ngumpet, yaitu tadi sebagai sun shading ya. Sun shading. Ya berarti memang memposisikan fasad kayak ngelihat arah bangunan rumah itu penting banget ya. Penting sih Mas. Apalagi kalau misalnya di suasana tropical kayak gini. Betul. Ya. Iya. Sih. Oke, mungkin kalau kita bisa lanjut masuk ke dalam. Boleh. Oke, Mas, ini kita masuk ke dalam. Ya. Apa yang bisa kita ceritain di awalnya ini mungkin Mas? Ya, yang sudah dibilang tadi ya, sebenarnya konsep umum nggak ada ya dari klien. Cuman memang ada beberapa permintaan yang sudah klien sampaikan. Salah satunya ini, dia mau ada area untuk, kalau istilah Jepang itu apa ya? Genkan ya? Genkan, betul. Ya, aku notice ya. Iya, itu. Jadi memang tujuan untuk kayak naruh rak sepatu, jaket ya, jas hujan atau apa. Ini posisinya di sini. Secara kotoran pun kalau misalnya bekas sepatu nggak mengotori area sini ya. Iya. Seperti itu sih kurang lebihnya untuk area ini. Dan area livingnya di sini ya? Area livingnya langsung terlihat di sini. Jadi secara cross ventilation juga bisa dibilang oke ya, karena udaranya mengalir. Karena di situ juga ada taman juga ya? Betul, ada taman. Ya, buat aktivitas buat keluarga juga di area sini. Betul. Dan cahaya dari luar tuh udah dua arah gitu ya? Betul, sangat maksimal lah. Kalau untuk inner gardennya di belakang ini dibikin luas gini ya Mas? Ya, untuk taman sendiri juga dibuat simple ya, pengen ada banyak area terbuka untuk anak bermain. Oke, sekarang kita ke area kitchen ya? Kitchen. Untuk kitchen sendiri ini kita sengaja taruh sini, dan memang itu juga salah satu permintaan juga ya. Mau ada istilahnya udara bekas masak ya keluar langsung, sehingga makanya ini juga kenapa dikasih kaca, ketika masak berat ditutup aja, udaranya nggak ke sini gitu, benar-benar di ruangan ini dan keluar di sana. Oh itu ya, itu kebuka ya Mas, ventilasi ya. Ini juga kita buat kaca juga di atas. Kenapa nggak di sini? Karena ini terlalu rendah biasanya ya. Iya. Kalau kita buka kaca di sini, kalau nggak di blur terlihat ke dalam ya. Makanya kita buat di atas. Oh terlihat tuh maksudnya buat secara fasad juga ya? Oh betul. Fasad kan dari luar kita bisa melihat ke dalam nih kalau posisinya di sini. Sedangkan kita naikin supaya ya cahayanya dapat, tapi secara pandangan privasinya juga dapat. Estetika dapat, privasi dapat, cahaya dapat. Wah mantap. Tapi aku ngeliat ini juga kusennya tinggi banget ya Mas. Ini ada pemilihan khusus nggak mungkin? Kalau pemilihan khusus nggak. Kalau standarisasi kita juga menentukan ya, kalau kita sengaja bikin pintu atau jendela itu 2,4 tingginya. Untuk case-case tertentu seperti ini ya, kalau dibuat ada dinding lagi kurang oke, makanya kita fullin sampai plafon aja deh. Ini ceilingnya sekitar 2,7 meter. 2,7 meter ya? Tapi kalau misalnya untuk kayak ketinggian ideal tuh memang segitu atau berapa sih Mas? Banyak ya sekarang klien yang masih minta di 3 meter ya. Katanya ceiling tinggi, udaranya bagus gitu, adem. Sebenarnya banyak faktor sih. Kita berani ceiling rendah selama sirkulasi udaranya juga bagus gitu, cahayanya juga bagus. Dan menurut kami juga untuk orang Indonesia 2,7 itu udah cukup lah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu tinggi-tinggi banget ya? Nggak perlu, tapi dengan catatan sirkulasi udaranya baik gitu. Jangan sampai benar-benar panas gitu kan, kasihan ketika ditempati. Gitu. Benar. Kalau misalnya sirkulasi yang baik itu, yang paling bisa di note itu apa sih Mas? Yang paling perlu dikasih tahu lah kalau misalnya nggak mau tinggi-tinggi nih, tapi pengen desain yang kayak ada sirkulasi udaranya itu lancar gitu. Ya simple ya,
permainan bukaan jendela, kita pikirin juga sirkulasi udaranya nanti akan seperti apa, nge-cross kemana gitu kan. Nge-cross ya, berarti ya? Cross ventilation kemana, itu juga penting sih. Oke, mungkin sekarang kita ke dining area. Ini dining area ya? Betul, ini dari kitchen ke dining. Ya, posisi di sini karena memang pengen sekaligus sambil nonton. Sambil nonton, oh iya bener banget ya, view-nya ke situ ya? View-nya ke TV. Untuk dari furniture-nya sendiri, mungkin mejanya sendiri ini custom atau gimana? Custom, ini untuk kabinetnya, meja islandnya custom. Pakai material multiplex lapis HPL. Oh, menarik. Oke. Mungkin dari belakangnya sendiri ini kayaknya selain mungkin ada storage kali ya di bawah ya. Ini ada apa sih mas? Kayaknya kelihatan ada yang hidden tuh kayak di situ. Untuk bawah tangga sendiri harus difungsikan, jangan dibuang gitu. Di situ ada storage dan powder room sih sebenarnya. Oh ini powder room. Iya, betul. Sangat ya untuk mengconsider kebutuhan di sini kalau ada tamu ya bisa pakai toilet ini. Oke, mungkin sekarang kita ke ruangan berikutnya Kamar utama. Oh ini kamar utama. Betul. Kita bisa ngelihat apa? Boleh, silakan. Wow. Wah gede juga ya. Lumayan besar karena anaknya juga masih kecil ya. Kadang tidur di sini atau di kamarnya sendiri. Untuk ukuran kamarnya berapa nih mas? Kira-kira kalau keseluruhan ya lebar 37,5 meter kali 7 meteran kurang lebih. Oh, termasuk ini ya, termasuk toilet ya. Oke, ini area toiletnya, guys. Wah, kayaknya toiletnya juga menarik nih, Mas. Yep. Ada skylightnya ya. Betul. Kalau dari toiletnya sendiri, dia pakai material apa nih, Mas? Temboknya? Kalau ya untuk kombinasi material banyak ya di sini ya, ada beberapa tekstur. Ada terrazzo, motif kayu, dan seperti mozaik tile ya. Mozaik tile. Dan ini juga ada skylight ya untuk membuat kamar mandi ini terlalu lembab juga ya. Sirkulasi udaranya juga bisa. Oh jadi kebuka juga ya di atas? Ada sedikit ventilasi kecil lah, sehingga udara di sini juga nggak ngap. Dan aku notice juga memang kamar mandi ini kan biasa pakai exhaust ya di atas ya. Betul. Ini nggak pakai. Dan itu salah satu solusi juga ya mungkin ya. Solusi juga. Dan juga terkesan dramatis lagi ya. Plus juga. Cukup dramatis. Iya. Betul. Oke, itu meja buat kerja ownernya ya. Oke, mungkin dari lantai ini itu aja ya mas? Ya. Ada apa lagi mas? Di lantai 1 ya memang kamar utama di lantai 1 ya. Itu sebagian dari request juga. Untuk menjangkau ruang-ruang yang lebih luas ya. Oh. Dan untuk lantai 1 ya udah cuma ruang ini aja. Oke, kalau begitu kita bisa naik? Boleh. Lantai 2 ya? Oke. Dan untuk material tangganya sendiri dia pakai material apa mas? Kalau ini kayu solid. Kayu solid yang kita pilih itu kayu solid meranti ya. Untuk dapetin warna yang tidak terlalu tua dan merah ya, nggak terlalu merah gitu. Kita pakai meranti. Sama buat railingnya juga sama atau betul, gimana? Sama kayu solid juga. Dan ini pakai besi hollow ya. Oh ini yang tadi jendela tadi yang terbuka itu ya? Terbuka, sebenarnya ini tujuannya untuk tanaman merambat tadi sebagai filter udara juga gitu ketika ini dibuka. Nah ini udah terasa adem juga kan, ya, ketika dibuka juga ngalir. Adem banget sih, jadinya ngerasa lebih adem. Dan bahkan juga ditambahin skylight ini jadi lebih terang ya? Lebih terang untuk koridornya sendiri. Aku notice juga skylightnya kan biasa orang-orang tuh bikin skylight selebar tangga ya, gitu aku lihat. Kalau ini dibikinnya cuma sedikit doang di setback dari belakang. Sebenarnya ya, sebenarnya cukup sih untuk lebar 40 cm. Tujuan kita kan cuma untuk ambil cahayanya sedikit aja untuk menerangi ya koridor tangga ini. Gitu. Dan kalau terlalu lebar juga takut panas, lumayan panas ya. Iya betul. Kita. Dan pakai gelasnya juga itu double gitu nggak sih mas? Kalau kita skylight itu kita biasanya pakai kaca ribbon temper. Jadi kacanya pun udah gelap
Jadi untuk mereduce panas juga udah lumayan gitu. Tanpa kaca film lagi. Gitu. Oke, sekarang kita ke ruangan yang pertama nih. Ini ruangan apa nih, Mas? Ini kamar anak. Kamar anak ya? Betul. Kamar anaknya cukup luas karena ya tujuan awalnya ketika ada 2 anak bisa kamarnya di sini berdua. Gitu. Oh, jadi ownernya punya 2 anak ya? Saat ini masih 1. Oh, masih 1. Tujuannya itu. Tujuan, Sementara benar-benar. Memang salah satu desain juga memang perlu mikirin timeless-nya ya, kayak jangka panjangnya itu. Dan rencananya juga. Iya, rencananya tuh kayak gimana ya ke depannya ya. Dan ini juga ada toilet ya? Ada toilet. Dengan skylight juga ada sama. Dengan skylight, betul. Lagi-lagi karena posisinya juga terhimpit ya, terhimpit ruang. Kita mau ambil sirkulasi udara dan cahaya dari mana ya cuma bisa dari atas. Kita bisa lanjut ke ruangan berikutnya ya. Siap. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin aku pengen nanya nih Mas, ini kenapa ada jendela di sini sih, ada 2 gitu? Kan ini emang buat cahaya luar. Betul. Yang ini tuh kenapa ada jendela? Nah, sebenarnya bagian luar ini tuh sebenarnya masih bagian dari luar, area luar ya, untuk yang lurusan ini. Tujuannya waktu itu untuk balkon. Cuma di perjalanannya pembangunan ada perubahan yang diminta oleh klien. Tadinya pintu geser di sini, kita rubah geser ke depan supaya area di dalam lebih luas. Lebih luas ya. Dan kami pikir juga nggak masalah gitu kan. Terkait hal itu juga nggak masalah kan, itu juga kebutuhan atau permintaan dari klien ya, coba kita tanggapin. Secara struktur, secara finishing juga masih aman. Kita consider, dan ini juga lumayan oke. Tujuannya ya kalau misalnya terkunci, anak terkunci bisa kita pecah dari sini. Iya ya, benar itu sih. bagian dari safety juga ternyata bagi. Jujur nggak kepikir ya kayaknya. Iya. Ya udah, seperti itu. Ini ya harusnya ya. Betul. Secara struktur udah siap, pintu kaca geser. Ini juga niatnya tangganya tuh belok sih. Oh, mungkin iya kali ya. Mungkin karena ngerasa kalau misalnya ada tembok di sini kayaknya agak Terlalu deket. deket banget ya, sempit ya. Menarik. Oke, sekarang kita ke ruangan berikutnya. Atau mungkin nih. Nah, kenapa seperti ini? Kesannya mentok ya. Sebenarnya memang rencana awal itu bangunannya di belakang tuh 2 lantai. Saat ini kan 1 lantai ya, Mas. Rencananya itu 2 lantai, cuman setelah dipikir lagi, klien minta rumahnya bertumbuh aja deh, karena secara kebutuhan saya udah cukup. Jadi ketika mau rumahnya mau dibangun lagi area belakang, ini tinggal jebol aja. Istilahnya koridornya menerus. Oh iya buat lantai 2-nya kamar utama tadi ya. Betul. Oke. Nah, kita masuk sekarang ke area service. Area service. Oh, ini area servisnya. Wih, ini buat hangingnya itu ya, Mas? Ya, ini untuk jemur. Buat jemur. Kalau hujan ya kita tutup tirai. Oh, ini yang maksudnya itu ya tadi ya? Kalau misalnya mau ditumbuh lagi. Ya, ketika ada kebutuhan lebih, artinya kan harus bertumbuh rumahnya. Ini area yang sudah kita siapkan gitu, dengan konektivitas tadi. Tinggal jebol ini, supaya ini sedikit. Bisa lanjut lagi ya. Wow. Ini area laundry-nya. Ini di sebelah sini ada gudang. Di sini ada gudang. Di sini ada kamar ART. Oh, kamar ART. Toilet ART. Toilet ART. Oh, baik. Seperti itu sih kurang lebihnya. Dan juga kalau misalnya laundry itu memang sengaja dibikin pakai material yang sama kayak warm tadi di bawah. Betul. Jadi lebih warm ya. Lebih warm, lebih ya secara cost juga lebih murah ya. Kita juga harus bermain material untuk mensiasati cost juga gitu. Nah mungkin itu aja Mas dari house tour-nya. Sekarang mungkin aku pengen ngobrol sama ownernya lebih dan kita bisa akan ngobrol lagi lanjut tentang desainnya lagi. Okay? Boleh. Oke. Monggo Mas. Nah teman-teman sekarang kita udah sama Mas Anggi dan Mbak Raras sebagai ownernya. Pengen nanya dong mungkin tentang requestnya dari kalian sendiri ke arsiteknya itu gimana sih? Tadi kan udah dijelasin sedikit sih, mungkin bisa lebih detailnya gitu. Oke. Jadi kalau untuk request khusus sih sebenarnya nggak ada, tapi memang kita dari awal itu ngebriefnya itu pengen punya rumah yang
luas ya, lapang gitu, nggak terlalu banyak sekat-sekat. Sama memang salah satu dream house-nya itu sebenarnya pengen punya natural lighting gitu. Jadi emang bener-bener briefnya itu kayak pengen kaca-kaca yang banyak. Terus habis itu ya yang seperti yang dilihat sekarang lah, ini bener-bener kayak menjawab brief yang awal yang kami kasih ke arsiteknya gitu. Oh baik. Terus dari pas ketemu mungkin arsiteknya pertama kali itu gimana tuh ceritanya? Oke. Bisa ketemu. Karena kita juga hidup di era sosial media ya, jadi bener-bener nyari inspirasinya itu dari sosial media gitu kan. Kita dapat inspirasi juga dari akun-akun home living lah ya, misalnya dapat inspirasi dari sana. Terus kita juga browsing arsiteknya, waktu itu carinya juga dari sosmed, dari Instagram gitu. Dan kebetulan setelah ngeliat, dan kebetulan waktu itu ketemu sama Laksa Kusuma gitu, jadi kayak oh ini kayaknya kok dari hasil rumah yang udah pernah dikerjain kok mirip nih sama yang style yang pengen kita achieve gitu. Jadi that's why yaudah deh kita coba approach dulu. Terus waktu itu juga kontak Mas Indra gitu kan, pengen lihat nih kira-kira ada nggak nih proyek yang sedang berjalan yang kita bisa lihat gitu. Waktu itu juga sempat visit, dan ya nggak tahu serak aja gitu kan. Kita emang requestnya itu salah satunya itu pengennya kamar utama tuh memang di bawah gitu kan. Jadi bawah itu emang pengen jadi center of the house gitu. Jadi kayak emang atas itu dijadiin area yang supporting aja gitu. Jadi memang kamar utama mintanya di lantai 1. Nah waktu itu di propose desainnya itu memang dibikin kamar utamanya itu di area belakang, jadi tamannya di tengah-tengah gitu. Memang first thing first yang kita pikir, oh ini emang bagus ya secara privacy gitu. Tapi memang karena anaknya ini masih kecil gitu, jadi kayaknya untuk di tengah-tengah itu ada taman tuh menurut kita kayak kurang aman gitu ya. Karena yang namanya kayak ada area outdoor yang memisahkan, karena dia kan kamarnya di bagian dalam gitu. Jadi kalau misalnya emang malam-malam nanti dia pengen nyari orang tuanya gitu, misalnya ke kamar orang tuanya terus harus melewati area taman. Nah itu sih yang kita awalnya kayak wah nih kayaknya kurang pas nih. Mungkin nanti kalau emang anaknya udah lebih gede, nah itu mungkin udah lebih cocok gitu desainnya. Itu sih yang awalnya kita minta revisi gitulah. Mungkin udah tinggal berapa lama di sini? Di jadinya? Sini kita baru sekitar 5 bulanan ya, baru sekitar 5 Ya? bulanan. Dari mungkin selama 5 bulanan, jadi yang paling mungkin area yang paling favorit yang mana nih Mas? Kalau aku sih udah pasti dapur. Kalau aku sih udah pasti dapur karena memang kebetulan aku suka masak, jadi emang salah satu area yang aku request harus proper secara luasan itu emang kayak dapurnya maunya yang gede. Nah kalau kamu apa? Aku ruang tamu sih. Ruang tamu ini ya, Iya, living space ini ya. Ada hal yang menarik nggak dari living space ini yang mungkin pengen paling suka lah? Areanya aja sih luas, jadi bisa bergeraknya lebih bebas lah. Terus sirkulasi udaranya kan juga enak, dekat taman sama teras gitu. Tadi aku juga ngerasa adem banget sih ya. Iya. Adem ya, adem banget. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai AC juga, sebenarnya udah adem juga ya. Betul. Jadi emang ini AC cuma kita pasang buat kalau perlu aja sih gitu. Oke, mungkin itu aja Mas, Mbak. Makasih banget buat bisa ngobrol-ngobrol. Aku akan lanjut ngobrol lagi sama Mas Indra. Oke. Makasih. Oke Mas, sekarang kita mau pengen nanya-nanya nih soal proses desain sama konstruksi itu berapa lama sih? Kurang lebih sih untuk desain sendiri 3-4 bulan ya kurang lebih. Sampai gambar detail, sampai membahas spek juga, sampai keluar hitungan RAB juga ya. Sedangkan kalau konstruksinya sendiri itu selesai sekitar 7-8 bulan kurang lebih ya. Itu pun sempat terkendala oleh hujan waktu awal-awal. Terus ternyata juga kondisi tanahnya agak kurang baik gitu ya, sehingga harus penyesuaian struktur lagi. Kita kita rencanakan strukturnya lebih baik lagi untuk menahan bangunan 2 lantai ini gitu. Jadi itu salah satu tantangannya juga ya dalam prosesnya ya? Betul. Terus selain itu ada apa tuh? Jadi memang tanahnya itu udah kondisinya nggak bagus ya? Atau nggak bagus itu karena apa tuh Mas? Betul, memang ketika di dalam desain atau sebelum bangun sebuah bangunan ya, kita sih menyarankan untuk tes soil sondir ya, tes tanah gitu,
untuk melihat daya dukung tanahnya ini seberapa bagus. Tapi kalau misalnya untuk rumah biasanya memang jarang tuh dilakukan, sehingga kita baru tahu kondisi tanah tuh ketika saat penggalian untuk pondasi gitu. Nah kemarin itu kita gali sekitar 50 cm sampai hampir semeter, itu sudah keluar air banyak. Wah, harusnya tuh oke-nya berapa tuh? Seharusnya kalau tanahnya bagus ya nggak keluar air kan, karena masih betul. Dalam 1 meter tuh harusnya udah nggak berair lah tanah. Kita lihat, kita cek berair. Nah, dari situ kita coba rencanakan struktur yang berbeda untuk mengatasi tanah tersebut. Gitu. Kita koordinasi juga dengan klien untuk penyesuaian lagi gitu. Sehingga udah oke, yakin, kuat. Karena kita rencanakan dengan baik juga, kita bangun, kita lanjut. Gitu. Itu juga sempat tertunda kan, untuk merencanakan struktur yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, mungkin buat teman-teman nih, Mas, kalau pengen desain rumah atau bangun rumah baru, ini dari nol atau dari renov? Kalau kebetulan ini dari nol ya bangunnya. Dari nol ya? Memang ada bangunan yang sudah rubuh ya, bagian itu bongkar total akhirnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin baru atau seperti kayak gini, ada nggak tips-tips untuk teman-teman yang lagi nonton? Tips khususnya nggak ada sih sebenarnya. Sebenarnya ya tentu harus pakai arsitek. Kita menyarankan pakai arsitek. Untuk arsitek sendiri silahkan dicari sesuai apa ya, diskusinya nyambung atau enggak, nyaman atau tidak gitu. Itu penting. Selain budget ya, itu lebih penting ke diskusinya enak nggak gitu. Karena memang membangun rumah atau merancang bangunan perlu diskusi yang enak juga kan. Karena prosesnya 3 bulan gitu. 34 bulan baru selesai. Revisi, kita juga sebagai arsitek juga harus mengconsider kebutuhan klien gitu. Itu juga harus ya enak lah nyambung ngobrolnya. Ketika nyambung ngobrolnya, insya Allah sih desain yang diharapkan akan sesuai. Oke Mas, mungkin kalau soal budget rumah ini tuh kira-kira berapa sih Mas? Kalau budget rumah ini untuk arsitektural ya, sudah selesai arsitekturalnya gitu ya. Itu range-nya sih di 700-an, 700 sampai 800-an. Mas, kalau misalnya kita pengen lihat karya-karyanya Mas lagi nih di Laksa Kusuma, bisa lihat kemana nih Mas? Bisa lihat di Instagram kita ya, karena portofolio terupdate kita upload di Instagram. Instagramnya di sini. Sini, oke. Laksa Kusuma Arsitek, ya itu dicari aja, dilihat. Atau kalau misalnya mau konsultasi juga, monggo bisa ke kantor, bisa diskusi via WA gitu ya. Kantornya di mana Mas? Kantor kita sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oke Mas, makasih banget untuk house tour-nya. Kita bisa sharing banyak banget ke teman-teman. Mungkin itu aja. Thank you untuk ikutin Behind the Bricks kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe juga supaya tidak tertinggal episode berikutnya. Bye-bye.